Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Di saat ini saya akan membawa sedikit materi tentang konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme itu sendiri adalah konstruksi atau membangun, artinya membangun pengetahuan dalam diri peserta didik. Para tokoh aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Asal-usul konstruktivisme. Berkenaan dengan asal-usul konstruktivisme menurut von Glaserfeld pada tahun 1988 dan Paulo Suparno pada tahun 2008, pengertian konstruksi kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun sebenarnya gagasan pokok konstruktivisme sudah dimulai oleh Giambattista Vico, epistemologi dari Italia. Piaget menuliskan gagasan konstruktivisme dalam teori tentang perkembangan kognitif dan juga dalam epistemologi genetiknya. Piaget mengungkapkan teori adaptasi kognitifnya, yaitu bahwa pengetahuan kita diperoleh dari adaptasi struktur kognitif kita terhadap lingkungannya, seperti suatu individu harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, gagasan Piaget ini lebih cepat tersebar melebihi gagasan Vico. Dalam proses belajar dan mengajar di sekolah, menurut filsafat atau teori konstruksionisme, siswa dituntut harus aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Konsekuensi utamanya, guru sebelum memberi materi pembelajaran harus mengetahui kemampuan awal siswa. Jangan sampai siswa dalam belajar berawal dari pemahaman yang kosong. Hal ini bertujuan agar ilmu yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Salah satu kegagalan dalam proses pembelajaran disebabkan adanya ketidaktahuan atau memang kesengajaan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang selalu melakukan menebak-nebak kemampuan siswa atau teror psikologi dan teror sosiologi, dan guru seringkali mengikuti perkembangan siswa dengan melupakan kondisi dan latar belakang siswa. Nah, untuk menciptakan peserta didik yang aktif, kreatif, dan berpikir kritis dalam pembelajaran, guru tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan begitu saja kepada siswa, karena pengetahuan itu sendiri tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya bahwa siswa harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif dimilikinya. Esensi aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme juga memberikan keuntungan yang lain dalam pembelajaran, yakni 1. Pembelajaran memiliki kebebasan belajar. Kebebasan di sini berarti bahwa pembelajaran dapat dengan bebas mengkonstruksi ilmu baru itu sesuai pengalamannya sebelumnya, sehingga tercipta konsep yang diinginkan. 2. Perbedaan individual struktur dan dihargai. Karena proses belajar sesuai konstruktivisme adalah proses belajar mandiri, maka potensi individu akan terukur dengan sangat jelas. Yang ketiga, membina sikap produktif dan percaya diri. Pembelajaran diharapkan selalu mengkonstruksi ilmu barunya, sehingga mereka akan produktif menciptakan konsep baru tentang sesuatu untuk diri mereka sendiri. Rasa percaya diri juga dipupuk dalam filsafat ini dengan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk menggunakan pengalaman mereka sendiri untuk melahirkan konsep baru yang nantinya akan mereka aplikasikan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. 4. Proses evaluasi difokuskan pada penilaian proses. Filsafat konstruktivisme menuntun pembelajaran untuk mengkonstruksi ilmu barunya dengan merefleksi pada pengalaman sebelumnya untuk membuat konsep baru. Dalam praktik pengajaran, penyelesaian materi dan hasil bukanlah merupakan hal terpenting. Yang lebih terpenting adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan partisipasi murid
Belajar adalah kegiatan murid untuk membentuk pengetahuannya. Ya, sekian dan terima kasih dari materi ini.